Ya, KPK terus mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu dalam 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi. KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti terkait kasus ini dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Yunia Harsari langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat sore Yunia, apa perkembangan terbaru dari penyidikan kasus ini dan apa saja bukti-bukti yang sudah diamankan oleh KPK? Ya, Vera dan juga pemirsa, berdasarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Jubir KPK Tessa Mahardika sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, kami mencatat ada beberapa poin penting. Yang pertama, yang utama disampaikan oleh KPK ini adalah penyidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang ini masih akan terus berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Memang tadi KPK tidak menyatakan secara lugas begitu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh penyidik untuk merampungkan pengumpulan seluruh bukti-bukti dan informasi di wilayah Pemkot Semarang. Namun ini akan sesuai dengan kebutuhan dari penyidik untuk 3 kasus yang ini diduga juga melibatkan Wali Kota Semarang aktif saat ini. Yang kedua yang disampaikan oleh KPK ini adalah lokasi dari penyidikan tersebut hanya akan terfokus di wilayah Semarang, Jawa Tengah dan tidak akan menyasar di wilayah lain begitu. Dan yang ketiga disampaikan oleh tadi Jubir KPK Tessa Mahardika, ada penyitaan beberapa dokumen dari sejumlah penggeledahan yang telah dilakukan oleh penyidik KPK beberapa hari belakangan ini, yang beberapa diantaranya bisa disampaikan oleh Jubir KPK tadi ini adalah dokumen terkait perubahan APBD, lalu kemudian ada catatan aliran dana dan juga dokumen-dokumen elektronik yang ini diambil oleh penyidik dari sejumlah tempat, yakni dari komputer dan juga dari smartphone yang sempat disita atau diambil oleh pihak penyidik KPK sendiri. Dan yang terakhir disampaikan tadi oleh Jubir KPK sebenarnya menanggapi pertanyaan wartawan dan juga publik yang kemudian menanyakan di mana sebenarnya lokasi atau keberadaan dari Wali Kota Semarang sendiri, karena memang sejak penggeledahan ini berlangsung, Mbak Ita yang akrab disapa ini tidak terlihat begitu, tidak terlihat lokasinya ada di mana, tidak terpantau keberadaannya ada di mana. Dan tadi disampaikan oleh Jubir KPK Tessa Mahardika bahwa pihak KPK saat ini masih fokus untuk penyidikan yang berada di Semarang, Jawa Tengah, dan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan bukti dan juga keterangan di beberapa tempat. Tapi KPK memastikan akan kedepannya memanggil Wali Kota Semarang Hefearita untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun KPK sendiri belum memberikan informasi kapan pastinya pemanggilan tersebut akan dilakukan. Tapi yang pasti KPK akan kembali memanggil Wali Kota Semarang untuk dimintai keterangan. Nah, berdasarkan catatan kami, Vera dan juga pemirsa, sebetulnya penggeledahan ini untuk hari ini, hari Jumat, sudah masuk ke hari ketiga. Karena untuk hari pertama di hari Rabu pada tanggal 17 Juli, penggeledahan ini dilakukan oleh penyidik KPK di rumah pribadi dan juga kantor Wali Kota Semarang. Hefearita sendiri terakhir terlihat di gedung Gradila Bakti Praja yang adalah ini kantor Gubernur Jawa Tengah di pukul 8.30 pagi di hari itu, dan penyidik sendiri membawa 2 koper besar dari kantor Wali Kota dan juga sejumlah dokumen dari rumah Wali Kota yang juga ini adalah rumah pribadi dari Hefearita sendiri. Lalu kemudian di penggeledahan hari kedua di hari Kamis tanggal 18 Juli ini ada penggeledahan di gedung Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, dan beberapa kepala dinas dan pegawai Pemkot Semarang ini sempat dikumpulkan begitu oleh penyidik KPK di lantai 8. Ini ada 6 kepala badan yang ada di wilayah pemerintahan Pemkot Semarang, dan salah satunya ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang juga saat ini menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Diah Supartining Tias. Diketahui Diah ini kemudian ikut bersama petugas KPK dan masuk di kursi belakang dari mobil penyidik KPK setelah melakukan penggeledahan di Balai Kota Semarang begitu. Nah, kemudian ada sejumlah instansi juga di kompleks yang sama ini juga digeledah. Beberapa di antaranya ini adalah kantor Dinsos, kantor Bapeda, lalu kemudian kantor Diskominfo dan juga kantor Disperkim Kota Semarang. Nah, Kepala Disperkim Kota Semarang Yudi Wibowo ini menyebut memang sejumlah catatan sudah dibawa oleh penyidik
Lalu kemudian sejumlah berkas yang dibawa ini merupakan daftar pekerjaan terkait dengan proyek-proyek pembangunan pemerintah Kota Semarang. Dan dari PLT Kadis LHK Dia Supartining Tias tadi yang dibawa oleh penyidik KPK, petugas KPK ini juga terlihat menyita handphone milik dia. Dan untuk hari ini setidaknya hingga Jumat siang di tanggal 19 Juli 2024 ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di kantor Dinas Perindustrian dan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Berikut kita dengar pernyataan selengkapnya dari Jubir KPK Tessa Mahardika. Kegiatan penyidikan masih berlangsung. Untuk lokasinya hanya di Kota Semarang ya, jadi tidak keluar dari Kota Semarang. Ada beberapa tempat yang telah dilakukan kegiatan penyidikan, dan dari proses tersebut telah dilakukan penyitaan beberapa dokumen. Salah satunya adalah terkait perubahan APBD, catatan terkait aliran dana, serta dokumen elektronik yang diduga terkait sebagaimana atau berupa file yang tersimpan dalam komputer serta beberapa smartphone. Ya, Vera dan juga pemirsa, KPK sendiri hingga kini juga sudah mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri atau permintaan pencekalan ke luar negeri yang ini sudah diterbitkan per 12 Juli 2024 untuk 4 orang, yang 2 ini adalah penyelenggara negara, yang sisanya ini adalah pihak swasta. Memang KPK sendiri tidak menyebutkan secara lugas siapa saja 4 orang yang dicekal ke luar negeri ini, namun berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dari internal KPK sendiri, ini 2 diantaranya adalah tentunya Wali Kota Semarang Herferita, lalu kemudian suaminya bernama Alwi Basri, lalu kemudian ada Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta satu lagi bernama Rahmat Ujang. Karena pencekalan ke luar negeri yang dimohonkan oleh KPK begitu, ini akan berlaku biasanya selama 6 bulan dan ini bisa diperpanjang nantinya sesuai dengan kebutuhan dari penyidik KPK. Sementara demikian dari Gedung KPK Jakarta, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.